Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 234 episode 80. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 235 sampai 236 episode 81. Monster laut bergerak dan maju, dengan makhluk misterius itu sebagai pemimpin, kita tidak punya cara untuk bertahan. Semua orang, apa yang harus kita lakukan? Presiden berkulit hitam itu dengan cemas melihat ke sekeliling ruang pertemuan, ekspresi semua orang serius. Presiden melanjutkan dengan cemas, saat ini, jumlah kematian telah mencapai 210.800. Ini berarti lebih dari 210.000 pemberitahuan kematian. Matanya mulai mengalir. Hati semua orang tenggelam ketika mereka mendengar ini. Mereka telah kehilangan begitu banyak nyawa. Luo Feng menyaksikan makhluk misterius di layar. Makhluk itu membunuh dan memakan orang-orang Amerika. Sementara itu menyakitkan untuk menonton dan dia mengasihani mereka. Perasaannya tidak terlalu kuat. Sebaliknya, apa yang dia rasakan lebih dari perasaan menindas. Jika itu Amerika hari ini, bagaimana dengan besok? Jika itu adalah negaranya Cina sendiri yang dimakan dalam puluhan ribu, begitu banyak dari mereka sekarat, dia tidak bisa membayangkan adegan seperti itu terjadi. Itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Luo Feng mengepalkan tangannya dengan erat. Dari mana asal makhluk ini? Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. 4 cakar, dengan sayap. Dengan sisik yang menutupi sayap. Bagaimana bisa menelan basis dalam satu tegukan? Apa monster ini? Ada diskusi lembut di ruang rapat, para pemimpin, ketua. Perwakilan berbagai negara semuanya memiliki ekspresi yang sulit dan khawatir. Menghadapi makhluk tak dikenal yang muncul entah dari mana, binatang yang mengerikan, semua orang bingung dan tersesat. Bahkan Hong, Dewa Guntur tampak serius, mereka jelas. Untuk dapat memimpin 2 monster Grand Emperor dan tidak terluka terhadap sinar laser yang paling kuat. Kekuatan makhluk ini jauh melebihi kekuatan mereka. Aku tahu. Tiba-tiba, suara berbahasa Inggris bergema. Telinga Luo Feng secara otomatis mengaktifkan fasilitas penerjemahan ruang virtual. Apa yang kamu tahu? Luo Feng menoleh, semua orang di ruangan itu berbalik. Seorang lelaki tua dengan rambut putih penuh berteriak, semua orang melihat ke atas, lelaki tua itu berkata, aku Klaus, dari Alliance HR. Saya bertanggung jawab atas penelitian dan dokumentasi reruntuhan arkeologi. Apa yang kamu tahu? Hong, berpakaian hitam, bertanya padanya. Semua orang di ruang rapat menoleh padanya. Lelaki tua dengan rambut putih penuh itu membungkuk sedikit sebelum menegakkan tubuh, salam para ketua, perwakilan, semua orang tahu. Untuk sampai ke tingkat perwakilan adalah untuk benar-benar masuk ke tingkat Traveler Bintang 1. Sebagian besar perwakilan tetap diam. Namun, beberapa pemimpin negara bersama beberapa lusin wargot dalam pertemuan ini terkejut. Diam, kata Hong serius. Diam. Klaus berambut putih melanjutkan. Mengikuti catatan dan data peradaban kuno, begitu seorang traveler bintang mencapai level 9, untuk maju lebih jauh akan mencapai level bintang. Di atas itu terletak tingkat alam semesta. Dan dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan pejuang tingkat alam semesta. Namun di alam semesta yang luas, ada beberapa monster yang sangat unik, makhluk luar angkasa. Hong, bersama dengan Dewa Guntur dan yang lainnya terkejut, mereka jelas tidak tahu tentang makhluk luar angkasa sebelumnya. Binatang ruang angkasa, jumlahnya sangat sedikit. Salah satu dari mereka yang dewasa dapat dengan mudah mencapai tingkat alam semesta. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Mata Klaus menyala. Dia menunjuk ke arah makhluk misterius layar. Makhluk misterius ini, mungkin adalah makhluk luar angkasa, jenis makhluk luar angkasa yang menelan. Jenis menelan adalah jenis yang sangat kuat di antara binatang buas. Untuk dapat menelan pangkalan berarti ia memiliki beberapa kemampuan melahap khusus. Di alam semesta, hanya hewan jenis ruang khusus ini yang harus memiliki kemampuan semacam ini. Jadi saya berasumsi bahwa ini adalah binatang jenis ruang menelan. Kata Klaus dengan percaya diri. Ada hening sesaat di ruangan itu sebelum suara ribut meletus. Apa tingkat alam semesta?
Apa tingkat bintang dan alam semesta? Binatang ruang angkasa? Dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk pejuang tingkat alam semesta. Apakah itu berarti bahwa ada kehidupan cerdas dari planet lain? Ruang pertemuan itu kacau balau. Sementara berita lelaki tua ini sangat mengejutkan. Dengan berbagai penemuan kekuatan bumi tentang peradaban dan reruntuhan kuno, banyak kekuatan di bumi yang benar-benar mengetahui alam semesta dan ini adalah pengetahuan dasar. Orang-orang seperti Hong, Dewa Guntur sangat akrab dengan anggur kontak awan dan informasinya, beberapa negara bahkan tahu tentang kristal Muya. Dengan mengatakan itu, Hong dan Dewa Guntur merasakan lebih banyak tekanan untuk mendorong ke tingkat bintang. Jelas, tingkat atas umat manusia tidak akan mengerti itu. Itu hanya, berita itu terlalu mengejutkan untuk dirilis ke publik. Biasanya, orang-orang yang menjadi wakil dan mencapai eselon atas negara hanya akan kemudian dianggap layak menerima informasi tersebut. Namun, jelas bahwa banyak orang di ruang pertemuan tidak tahu tentang hal-hal ini. Diam, Hong berbicara. Ada keheningan langsung di ruang pertemuan, para elit dari seluruh dunia berbalik untuk menatapnya. Apa yang dia katakan sebelumnya tidak salah. Hong berkata dengan serius. Menjadi seorang wakil berarti melangkah ke Traveler bintang level 1. Dan ada total 9 level. Di atas itu adalah tingkat bintang dan di atasnya terletak tingkat semesta. Pejuang tingkat alam semesta sangat kuat, mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Aku tidak akan menyebutkan lebih banyak tentang hal lain. Suara Hong sedingin es. Yang saya tahu adalah bahwa makhluk misterius ini, yang sebenarnya adalah binatang ruang, adalah bencana yang sulit untuk dihilangkan. Kita semua perlu bekerja bersama untuk memikirkan jalan keluar dari kesulitan ini. Klaus, bisakah kau mengirim semua informasi tentang makhluk luar angkasa ke sini? Klaus membeku. Dia memandang Isadora, ketua aliansi HR di belakangnya dan melihatnya mengangguk. Oke, Klaus mengangguk. Oh, bisakah kau memberitahuku, seberapa kuat kira-kira makhluk buas ruang angkasa ini? Apakah di tingkat semesta? Hong berkata dengan serius. Jika itu adalah keberadaan tingkat alam semesta, maka tidak perlu ada perlawanan, karena tidak ada kekuatan sama sekali untuk melakukannya. Satu-satunya cara adalah mengatur prosedur evakuasi, untuk kelangsungan hidup umat manusia dan generasi masa depan. Tidak, itu pasti tidak di tingkat alam semesta. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, menurut perhitungan saya dan dari apa yang saya tahu. Monster ruang angkasa setinggi alam semesta setidaknya harus sekitar beberapa ribu meter, beberapa bahkan lebih gila, beberapa dari ribuan meter panjangnya. Binatang buas khusus ini, totalnya hanya 180 meter. Menurut perhitungan saya, itu mungkin seorang traveler bintang level 8 atau 9, mungkin tingkat bintang. Hong dan Dewa Guntur saling memandang. Ini adalah keadaan sulit yang mungkin dimiliki manusia untuk melawan. Luo Feng menatap makhluk misterius di layar. Sebenarnya mudah ditebak, monster Kaisar Agung adalah seorang traveler bintang level 6, makhluk khusus ini jauh lebih kuat. Oleh karena itu, seorang traveler bintang level 8 atau 9 atau bahkan level bintang dimungkinkan. Jika itu di tingkat bintang maka itu akan merepotkan. Luo Feng mengerutkan alisnya. Silakan duduk. Semua orang. Perwakilan ketiga Mo Henderson berteriak, mari kita semua berpikir bersama tentang solusi, bagaimana kita bisa menangani ini, mari kita sebut sementara saja monster yang menelan. Bagaimana cara kita menghadapinya, bukan membunuh itu berarti lebih banyak orang akan mati. Di ruang rapat, semua orang duduk dan memulai diskusi mereka. Bahkan dengan diskusi. Kebenarannya adalah tangan manusia terikat. Senjata terkuat yang mereka miliki sebelumnya, meriam laser. Dengan efisiensi dan kekuatan tertinggi bahkan tidak meninggalkan bekas pada skala monster yang melahap itu, apalagi yang bisa mereka lakukan? Hanya ada satu jalan yang tersisa. Hulu ledak nuklir. Hulu ledak nuklir pasti memiliki kekuatan yang menakutkan, namun itu mengharuskan target untuk dipukul langsung di tengah agar kerusakannya paling tinggi. Juga, radiasi yang dihasilkan dari ledakan biasanya menciptakan lebih banyak mutasi makhluk.
Dalam keadaan normal, manusia tidak akan pernah menggunakan hulu ledak nuklir. Keuntungan tidak membenarkan kerugian. Namun kali ini, tidak ada pilihan, umat manusia tidak memiliki kartu truf yang lebih kuat. Menggunakan hulu ledak nuklir, seberapa besar hasil panen? 50 megaton? Atau lebih? Apakah ada jaminan? Elit dunia semuanya cemas berdiskusi. Kecepatan. Pada awal rekaman, ketika terbang keluar dari air, seberapa cepat itu? Seseorang berteriak segera. Kecepatan dihitung dengan cepat. Ketika monster yang melahap itu pertama kali menunjukkan dirinya, kecepatannya adalah 13.082 meter per detik. Selanjutnya, menurut catatan satelit, ada contoh ketika bahkan lebih cepat. 14.899 meter per detik. Seorang pekerja dari pihak Amerika mengirim pesan melalui internet ke ruang pertemuan ruang virtual. Secepat itu, Hong, ekspresi Dewa Guntur berubah. Kecepatan mereka jauh lebih lambat dari makhluk ini. Ekspresi Luo Feng juga tidak terlihat bagus. Sekarang dia adalah pembaca roh level 3, bahkan dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Kecepatan maksimalnya hanya sedikit lebih dari 5.000 meter per detik. Ini bergantung pada kekuatan pembaca rohnya dan pesawat ulang-alik melonjak. Luo Feng memperkirakan, kecepatan terbang di udara. Sebagai pejuang, bahkan Dewa Guntur tidak lebih cepat dari dirinya sendiri. Namun kecepatan antara dia dan monster yang melahap terlalu berbeda. Babata, Babata. Pikiran Luo Feng berteriak. Untuk apa kau memanggilku? Aku tidur. Pikiran Babata mencapai Luo Feng. Dalam ruang virtual, Ai bisa masuk, itu semua adalah ruang yang dibangun oleh Ai. Dan Babata berada di atas Ai yang membangun istana Wargot, jauh lebih kuat. Itulah sebabnya dia bisa memasuki ruang tanpa Ai istana Wargot bahkan memperhatikan. Katakan padaku, makhluk di layar itu. Apa itu sebenarnya dan apakah ada cara untuk membunuhnya? Kata Luo Feng, hanya Babata yang bisa membantu sekarang. Pengetahuan dan pengalamannya tentang alam semesta jauh lebih luas daripada bumi dan kemanusiaan. Oh, biarkan iblis Babata memeriksanya. Babata berkata dengan percaya diri. Luo Feng menunggu dengan tenang. Tuhanku, Babata berteriak kaget, aku pernah melihat hantu, dari mana kamu mendapatkan rekaman ini? Bagaimana kamu mendapatkan rekaman ini? Rekaman apa? Ini bumi. Saat ini makhluk misterius ini di bumi menghancurkan dan membantai, kata Luo Feng. Di bumi, Anda mengatakan, bahwa binatang bertanduk emas ini ada di bumi? Kata Babata tidak percaya. Sekarang, saat ini di benua Amerika Utara. Kata Luo Feng, ini, bagaimana ini mungkin? Dalam 60 juta tahun kehidupan Sang Master, melakukan perjalanan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Ia hanya bertemu total 3 binatang ruang angkasa, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki garis keturunan lebih tinggi. Babata tidak bisa mempercayainya, dan seekor binatang bertanduk emas sebenarnya muncul di bumi. Luo Feng tidak puas, Babata. Klarifikasi dirimu sendiri. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Di alam semesta, makhluk buas luar angkasa benar-benar kuat. Dan di antara makhluk buas ruang angkasa ada berbagai garis keturunan, 3 jenis secara khusus, salah satunya adalah yang terkuat, yang ketika mencapai kedewasaan menjadi penguasa sektor. Ini adalah garis keturunan terkuat di alam semesta, yang saya perkenalkan yang memakan Bima Sakti, binatang bintang yang menyala-nyala. Dan apa yang kamu lihat di sini adalah makhluk luar angkasa yang serupa dan berada di bagian atas garis keturunan, binatang bertanduk emas. Bahkan lebih ganas daripada binatang bintang yang menyala. Reputasinya bahkan lebih besar. Setelah dewasa, itu akan menjadi penguasa sektor. Binatang bertanduk emas ini dan binatang buas bintang api semuanya termasuk dalam tipe binatang yang menelan ruang angkasa. Namun binatang buas bintang api itu berbasis api, dan binatang bertanduk emas itu berbasis logam. Ini adalah tipe terkuat, lebih kuat dari garis keturunan terkuat manusia. Binatang bertanduk emas itu ganas dan brutal, kekuatan serangnya sangat kuat. Babata menghela napas, sudah berakhir, sekarang sudah ada di bumi, bumi sudah selesai, tidak ada harapan.
Sudah berakhir. Ketika akarnya mati, bagaimana daun bisa hidup? Sudah berakhir, tidak ada harapan, sudah berakhir, kata-kata Babata seperti palu yang menghantam jiwa Luo Feng, seluruh orangnya kaget. Apa yang dia lakukan di bumi? Tampaknya berlebihan. Namun, sejak 5.000 tahun yang lalu, dari nenek moyang Cina, 3 penguasa dan 5 kaisar, dari dinasti Xia, Shang dan Zhou, musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berperang. Ada banyak kelahiran orang-orang istimewa yang menyinari lampu. Era Kaisar Qin, Liu Guanzhang dari 3 kerajaan yang menyatukan kerajaan, membakar tebing merah, Del. Liang Jin dari dinasti Utara dan Selatan, Yuan Mingqin dari dinasti Tang Song, hingga abad ke-21, manusia tinggal di sebuah masyarakat modern. Selama pelarian dan evakuasi ketika nirwana besar terjadi, ia telah damai di dalam pangkalan dan orang-orang hidup dengan bahagia. Di markas dan benteng tertentu, ada seorang siswa di sekolah menengah. Namanya Luo Feng. Teman sekelasnya, guru, teman dojo, instrukturnya, orang tua dan kerabatnya, orang-orang yang dicintainya, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya sejak dia masih muda. Mereka semua hanyalah tetesan di seluruh komunitas Cina, namun, mereka masih bagian dari Cina. Sekarang itu berakhir? Tidak. Luo Feng merasakan jiwanya gemetar, rasa sakit yang menusuk. Jika seluruh populasi bumi mati, apa gunanya dia hidup sendiri? Kita harus membunuhnya. Luo Feng menunjuk ke binatang bertanduk emas di layar, itu pasti harus mati. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Tanya Babata. Babata, binatang bertanduk emas harus mati. Kata Luo Feng, apakah kamu demam? Anda hanya pembaca roh level 3. Kekuatan apa yang harus Anda miliki untuk menggerakkan binatang bertanduk emas tingkat bintang ini? Anda adalah seorang murid dari planet Yunmo. Tetapi latar belakang binatang buas ini membentang lebih jauh. Itu adalah garis keturunan elit, kekuatannya sangat besar. Membunuhnya sekarang, hanya bermimpi. Babata berkata, kami tidak punya alasan untuk melawannya langsung, bahkan jika itu berbahaya, ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu memasuki kapal planet Yunmo, begitu kapal ditutup. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan mampu menerobos. Juga dengan berat kapal, itu tidak akan bisa menelannya juga. Tidak, Luo Feng menolak saran Babata. Jangan bodoh, kenapa tidak kita bawa saja keluargamu dan orang-orang terkasih ke kapal, kata Babata. Babata, apakah kita hanyalah kura-kura yang bersembunyi di kulit mereka? Bersembunyi dari krisis ini. Setelah semuanya berlalu dan kami berjalan keluar, sisa umat manusia hilang. Rekan-rekan yang dimiliki orang tua saya, tetangga, Del semuanya mati. Yang tersisa hanyalah aku dan keluargaku. Tidak ada artinya dalam hal itu. Bagaimana orang tua saya bisa hidup dengan itu? Bagaimana saya bisa hidup dengan itu? Luo Feng bertanya. Itu tidak mungkin untuk dibayangkan. Itu adalah adegan yang tidak bisa dibayangkan Luo Feng, itu menakutkan. Itu mendinginkan hatinya. Aku tidak bisa mengerti kamu manusia dan cara berpikirmu. Babata tidak puas, kamu sama sekali tidak bisa, dan kamu masih ingin bertarung. Manusia, tidak bisa hidup tanpa masyarakat. Manusia, tidak bisa hidup tanpa kebangsaan atau tanah airnya. Jika bumi kosong dan sepi dengan hanya satu yang selamat, sama saja dengan mati. Hati Luo Feng merinding ketika berpikir, Babata. Ketika sebuah negara dihancurkan, para penyintas memiliki nama, mereka disebut budak dari suatu bangsa yang dikalahkan. Bumi adalah akarnya. Cina adalah akarnya. Ketika akarnya mati, daunnya juga akan mengering dan layu. Dan dirinya sendiri, dia hanyalah salah satu dari daun yang tak terhitung jumlahnya, hanya satu yang sedikit lebih baik. Ketika akarnya mati, bagaimana daunnya bisa hidup? Babata, katakan padaku, bagaimana kita bisa membunuhnya? Pikiran Luo Feng melewati. Ayolah, tidak mungkin, kata Babata tanpa ragu-ragu. Babata, kamu bisa membangun pesawat ruang angkasa, tidak bisakah kamu membangun senjata yang cukup kuat untuk membunuhnya? Pikiran Luo Feng dipertanyakan, sangat cemas. Senjata yang mampu membunuh makhluk tingkat bintang?
Babata mengerti kecemasan Luo Feng, dia memikirkannya dengan hati-hati. Luo Feng. Di alam semesta, level bintang dianggap cukup kuat. Pejuang tingkat alam semesta dan didapat pertempuran armada antar bintang hanya dengan tubuh mereka. Ini artinya, armada antar bintang normal mengalami kesulitan membunuh perkelahian tingkat alam semesta, membunuh tingkat bintang juga membutuhkan senjata yang sangat kuat. Senjata setingkat itu, membangunnya rumit dan sulit, itu juga membutuhkan setidaknya beberapa tahun kerja. Babata berkata, namun, dengan kecepatan binatang buas bertanduk emas. 1 bulan akan cukup untuk menghapus seluruh bumi. Luo Feng mengerti. Binatang antariksa bertanduk emas itu memimpin makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang seluruh bumi dan daratannya, itu memang terlalu cepat. Apalagi Luo Feng, membangun senjata yang kuat adalah bagian yang mudah, bagaimana dengan mengoperasikan dan menembak? Untuk mencapai sasaran dengan senjata seperti itu sangat sulit. Babata berkata, itu sebabnya, jika Anda benar-benar ingin bertarung, hanya ada satu cara. Katakan padaku. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Ada beberapa reruntuhan kapal perang semesta. Sisa-sisa itu bisa digunakan untuk membangun senjata. Sementara waktu dapat merusak beberapa dari mereka dan membuat mereka tidak dapat digunakan, jika saya dapat bekerja pada mereka. Mereka mungkin dapat bekerja lagi. Babata berkata, tentu saja semua ini sangat bergantung pada keberuntungan. Pada akhirnya, senjata yang mampu membunuh level bintang dianggap kuat bahkan di antara armada antar bintang. Misalnya, kapal kepala Anda hanya kapal pengangkut, senjatanya lebih lemah. Luo Feng mendengarkan. Ada harapan. Baik, lihatlah melalui reruntuhan kuno, cari senjata yang melampaui kemanusiaan. Babata, dapatkah Anda mengukur secara akurat kekuatan binatang buas ini? Luo Feng bertanya. Untuk mengenal diri sendiri dan musuh-musuhnya adalah satu-satunya cara untuk memenangkan 100 pertempuran tanpa cedera. Saya tahu, Babata berkata, lihat, tanduk di kepalanya yang ditutupi ukiran emas, apakah ada yang menonjol? Luo Feng menatap layar dengan hati-hati. Baik, di kepala binatang bertanduk emas itu, di samping satu tanduk yang menembus langit, ada sedikit tonjolan di sampingnya. Pertumbuhan binatang bertanduk emas sangat mudah ditentukan. Karena pada tahapan yang berbeda, ia memiliki fitur unik yang berbeda. Tahap bayi itu hanya memiliki satu tanduk di kepalanya. Tahap pertumbuhan itu mulai tumbuh itu tanduk kedua. Youth stage. Ia mulai menumbuhkan tanduk ketiga, dewasa muda, tanduk keempat. Dewasa itu menumbuhkan tanduk kelima. Ketika kekuatannya tumbuh, ukiran pada tanduknya menjadi lebih kompleks, sampai akhirnya. Tanduknya terlihat hampir seluruhnya emas. Itu sebabnya, itu bernama binatang bertanduk emas. Kata Babata. Luo Feng mengerti. Itu tanduk kedua baru saja mulai menonjol. Itu berarti ia belum melangkah terlalu lama ke tingkat bintang. Babata melanjutkan, namun, garis keturunannya terlalu kuat, kecepatan pertumbuhannya menakutkan. Pada tahap pertumbuhannya, ia akan melahap logam untuk menyerap, sehingga kekuatannya terus meningkat. Untuk membunuhnya, kita perlu melakukannya sekarang dan cepat, sebelum itu menjadi lebih kuat. Luo Feng mengerti. Setelah mencapai kematangan, ia menjadi raja sektor, kecepatan pertumbuhannya pasti akan mengejutkan. Tidak heran dia melahap pangkalan, sebagian besar terbuat dari logam. Luo Feng menghela nafas. Tenang, seperti binatang buas yang menelan, sementara dia mungkin memiliki dunia internalnya sendiri, itu masih sedikit di tahap kanak-kanaknya, ada batasan untuk asupannya. Babata berkata, namun Luo Feng, aku masih harus menasihati kamu, tidak ada satupun dari makhluk luar angkasa yang layak untuk tantang, darah mereka mengandung akumulasi ingatan dan pengalaman dari zaman kuno. Untuk membunuh makhluk luar angkasa itu sangat sulit. Untuk membunuh binatang bertanduk emas yang berperingkat di atas bahkan lebih sulit. Sang Master pernah mendengar, pernah ada makhluk abadi di alam semesta yang bertemu dengan penguasa tingkat sektor, binatang bertanduk emas dan ingin membunuhnya. Biasanya, bagi raja sektor yang mati untuk mati adalah hal yang mudah. Namun, sementara binatang buas itu tidak dapat memenangkan pertempuran,
ia masih berhasil melarikan diri. Babata menghela nafas, garis keturunan ini dengan populasi yang sangat kecil, bahkan jika Anda bisa menang dalam pertempuran, membunuh mereka sangat sulit. Luo Feng diam. Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Luo Feng berkata, Babata, pertempuran ini, aku tidak punya pilihan. Itu harus mati. Jika tidak, untuk membiarkannya menghancurkan umat manusia di bumi. Aku lebih baik mati dulu. Kata Luo Feng serius. Luo Feng tidak pernah menganggap dirinya bangsawan atau agung, dia bisa menyaksikan seluruh markas ditelan oleh binatang bertanduk emas. Namun ketika dihadapkan dengan kepunahan umat manusia dan kehancuran China, ia merasa bahwa ia hanyalah daun tanpa akar dan tidak akan ada artinya untuk hidup. Dia lebih baik mati daripada membiarkannya terjadi. Cara berpikir bodoh itu. Babata tidak berdaya, sayang sekali kapal planet Yunmo tidak memiliki senjata. Untuk makhluk abadi, senjata-senjata itu tidak memiliki banyak arti. Seperti kapal planet Yunmo. Tubuhnya terbuat dari esensi tembaga bibrida, satu beling lebih dari 1 ton, berapa berat seluruh kapal? Dengan kekuatannya, itu hanya perlu berakselerasi ke kecepatan yang mengerikan. Bersama dengan kemampuan menusuknya, tidak ada yang merusaknya. Biasanya, terbang di alam semesta, menembus asteroid dan membenturkannya, memotong mereka seperti tahu. Dengan dampak, bahkan sebuah planet bisa ditembus. Membunuh tingkat bintang, seperti memotong sayuran. Sayang sekali, kapal itu rusak dan tidak bisa terbang. Saat Luo Feng sedang berdiskusi dengan Babata di kepalanya, begitu pula yang lain di ruangan itu. Wang tua, jika itu adalah makhluk level traveler level 8 atau 9, kita masih punya harapan. Jika berada di level bintang, maka peluang keberhasilan hanya 1%. Kedua lelaki tua itu duduk dan diam-diam berdiskusi. Oh, Li tua, apa saja dari diskusi Anda di sana? Seorang lelaki tua dengan rambut putih bertanya. Oh, selama Nirvana Agung, tidak ada tempat untuk menguji sejumlah besar hulu ledak nuklir. Namun selama era kota markas, ada ruang terbuka besar dengan puluhan ribu kilometer. Satu-satunya adalah, Li tua menganggukkan kepalanya, rencana terperinci, harus dibicarakan oleh para ahli negara. Saya berpikir jika kita gagal. Anda berbicara tentang proyek kelangsungan hidup manusia? Wang tua menatapnya. Li tua melihat ke belakang. Mereka berdua telah bekerja dan kehilangan darah dan keringat selama nirwana besar membangun kota-kota markas. Mereka tentu saja tidak tahan kehilangan negara dan orang-orang mereka. Rakyat jelata semuanya menjalani kehidupan yang damai dan tiba-tiba akhirnya ada di sini? Wang tua menutup matanya, air mata mengalir sebelum dia membukanya lagi. Pandangannya tegas. Saya percaya semua negara adalah sama, biarkan proyek kelangsungan hidup manusia dimulai dengan tenang. Jika kami tidak dapat bertahan melawannya, kami akan melakukannya dalam skala penuh. Untuk detail selengkapnya, kami akan membahas setelah meninggalkan ruang virtual. Li tua mengangguk, tetapi dia merasakan napas yang berat. Mungkin, jika semuanya tidak seburuk itu, kata Li tua dengan tenang. Seluruh ruang rapat, baik itu pejuang seperti Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, atau para pemimpin negara. Atau beberapa spesialis yang diundang oleh divisi senjata, mereka semua memeras otak mereka untuk mencari solusi. Mereka adalah elit bumi. Tidak ada yang mau menyerah. Akhir dari chapter 235 sampai 236 episode 81. Terima kasih.